Mengendarai mobil tua seakan memberikan kebanggaan tersendiri. Hingga saat ini, mobil klasik retro memang masih digemari para pegiat otomotif di dunia. Mobil-mobil lawas ini ternyata juga sangat digemari kaum muda. Maka tak heran jika mobil tua keren masih menjadi incaran para kolektor atau modifikator otomotif. Selain desainnya yang unik, mobil tua seperti jenis mobil sedan klasik tergolong sebagai kendaraan segala zaman. Dan tidak sedikit juga orang yang menggunakan mobil tua untuk harian mereka. Walaupun berusia tua, tapi dengan perlakuan yang benar, mobil-mobil klasik terbilang mudah untuk dirawat. Sebagian besar penggemarnya cenderung mencari mobil tua yang perawatannya mudah dan murah. Dan dari hal tersebut, admin punya 4 list mobil tua yang mungkin cocok untuk dihunting anak muda. Bagi Anda yang penasaran mobil-mobil mana saja, simak video ini hingga selesai. Namun seperti biasa, sebelum membahas lebih jauh mobil-mobil tua yang mana saja, mohon bantu pengembangan channel ini dengan cara menekan tombol like di bagian bawah video ini. Lalu subscribe ke channel ini bagi Anda yang belum. Nyalakan juga notifikasi agar selalu mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Jika sudah, berikut adalah 4 mobil klasik yang cocok untuk anak muda. Pada posisi pertama mobil klasik yang cocok untuk digunakan oleh anak muda sekarang adalah salah satu mobil yang sangat populer di era 80-an. Mungkin sebagian besar orang pasti akan jatuh hati pada saat melihat BMW E30 ini. Meskipun mobil ini merupakan sebuah mobil klasik, tapi BMW E30 ini terkenal sebagai tunggangannya anak konglomerat. Seperti yang sudah admin singgung tadi, kalau BMW E30 ini populer di Indonesia pada era 1980-an. Apalagi sejak dikendarai Mas Boy di film catatan si Boy. BMW E30 ini juga sempat menjadi ikonnya mobil anak muda. Diproduksi pada tahun 1982, generasi ketujuh dari BMW seri 3 ini masih eksis sampai sekarang. Bermodalkan mesin 1500 cc 4 silinder, mobil klasik keren ini juga terkenal di kalangan pembalap. Mobil sedan klasik ini juga diproduksi dalam berbagai varian, seperti 2 pintu, hingga model coupe dan convertible. Sejak pertama perilisan, penjualan mobil klasik BMW E30 ini yang menembus angka lebih dari 2 juta unit di seluruh dunia. Selanjutnya mobil klasik yang cocok untuk anak muda adalah Datsun Bluebird 510. Label Bluebird ini sendiri menjadi nama lain dari mobil klasik retro. Hal ini dikarenakan Datsun 510 ini merupakan nama ekspor dari Nissan Bluebird, di mana desain dari mobil ini yang compact menjadi mobil sedan klasik cukup lincah menelusuri jalan raya di Indonesia. Maka tak heran jika mobil ini juga digunakan sebagai mobil klasik untuk kendaraan harian. Mulai diproduksi pada tahun 1968 hingga tahun 1973 lalu, Datsun Bluebird 510 dirilis dalam 3 varian, yakni sedan 4 pintu, coupe 2 pintu, dan juga varian wagon. Desain mobil ini sendiri terinspirasi dari sedan retro yang ada di Eropa. Itulah mengapa Datsun 510 juga dijuluki sebagai poor man's BMW, yang merujuk pada mobil bergaya BMW dengan harga yang terjangkau. Sejak awal mobil ini diproduksi, Datsun Bluebird 510 ini memang dibuat khusus untuk menyasar pasar Amerika Serikat dan juga Eropa. Hal tersebut terbukti sejak pertama kali dirilis, mobil ini langsung terjual sebanyak 45.000 unit di Amerika Serikat. Soal mesin, Datsun membenamkan mesin bertipe J L4 piston. Mesin jenis ini juga diaplikasi untuk seri mobil sport Nissan, seperti Fairlady Z dan juga Skyline. Untuk kapasitas mesinnya sendiri mulai dari 1,3 hingga 1,8 liter. Setidaknya, performa mesinnya mampu menghasilkan tenaga sebesar 67 hingga 105 horsepower.
Mobil buatan Toyota ini sudah mulai diproduksi pada tahun 1960 lalu. Mobil yang memiliki nama asli Toyota Land Cruiser FJ40 ini, admin rasa layak untuk dimasukkan ke dalam daftar mobil klasik keren. Karena pada awalnya FJ40 ini digunakan sebagai kendaraan pasukan Cakrawirawa di tahun 1963 lalu. Kemudian Toyota Hardtop ini sangat populer sebagai kendaraan sipil di era 1980-an. Kedatangan Toyota Hardtop ini sendiri sebenarnya diinisiasi oleh Presiden Soeharto yang pada saat itu berkunjung ke Jepang dan langsung terkesima ketika melihat FJ40 dan memutuskan untuk memboyong mobil tersebut sebagai kendaraan militer. Kesan gahar dan maco juga sangat terpancar pada rancang bangun Toyota Hardtop ini. Adapun bagian dari Hardtop yang terkenal tangguh adalah mesinnya yang punya kapasitas 3,9 liter FOHV. Namun sayangnya, mesin buas FJ40 ini terbilang boros bahan bakar. Maka dari itu, mobil ini lebih cocok digunakan sebagai kendaraan medan berat atau off-road dibandingkan untuk kendaraan harian. Hingga saat ini, Toyota Hardtop ini masih digemari pegiat off-road yang ada di Indonesia. Terakhir, mobil klasik yang masih cocok untuk digunakan oleh kaum muda adalah Toyota Corolla DX KE70. Mobil pabrikan Toyota ini sendiri merupakan generasi keempat dari Toyota Corolla yang sempat menjadi primadona di era 1980 hingga 1990-an. Mobil ini juga bisa dibilang cukup futuristik di masanya, yang terbukti dari seringnya mobil ini melintas di jalanan Indonesia dan masih digemari anak muda hingga sekarang ini. Desainnya yang terlihat agak mengotak seakan menjadi ciri khasnya tersendiri pada mobil klasik yang sangat keren pada masanya. Tak hanya penampilan luar, tapi juga berlaku hingga ke bagian performa, di mana Toyota membekali Corolla DX ini dengan mesin berkode 4KU 1,3 liter yang mampu menghasilkan tenaga hingga 62 horsepower dengan torsi 97 Nm. Memang masih tergolong jauh dibandingkan dengan tenaga mobil zaman sekarang, tapi pada masanya tenaga yang dihasilkan tersebut sudah lebih dari cukup dan masih nyaman juga untuk digunakan harian sekarang sebagai sebuah mobil klasik. Konsumsi bahan bakarnya pun tergolong irit, yakni 9 hingga 12 km per liter. Maka tak heran jika Toyota Corolla DX dinobatkan sebagai salah satu mobil tahun 80-an yang irit akan bahan bakar. Dan saking larisnya mobil ini, Toyota pun akhirnya merilis Corolla DX ini dalam banyak varian, seperti sedan, coupe liftback, station wagon hingga model van. Namun, yang paling laris dari semua varian tersebut adalah mobil sedan retro, karena memang bentuknya yang retro, yang menjadi incaran mereka para penggemar modifikasi. Corolla DX ini sangat cocok dimodifikasi dengan berbagai macam gaya, seperti gaya rally look atau gaya klasik sentence yang super ceper. Itulah 4 mobil klasik yang cocok untuk anak muda yang berhasil admin rangkum dan bisa admin share untuk Anda pada video kali ini. Sebenarnya selera dari setiap orang bisa berbeda-beda dan ini merupakan pendapat murni admin pribadi saja. Maka dari itu, bagi Anda yang punya pendapat yang berbeda atau ingin menambahkan, silahkan tuliskan saja dengan sopan pada kolom komentar di bagian bawah video ini. Tonton juga video 4 penyakit expander, 4 penyakit Toyota Calya dan Daihatsu Sigra, 4 tips merawat ban mobil, dan juga 4 penyakit Toyota Kijang Innova di channel ini. Dan bagi Anda yang punya waktu luang, maka tidak ada salahnya untuk berkunjung ke www.atailahpetir.com serta follow semua sosial media yang tertera pada kolom deskripsi di bagian bawah video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya.